Sobat, bertemu lagi. Kali ini membuat penasaran tema ini karena banyak yang minta ya tentang perang Israel lawan Hamas. Terima kasih buat yang request tema ini. Semoga menjadi berkat. Perang Israel melawan Hamas, yang kami sorot temanya adalah orang Kristen pro Israel. Tanda tanya, tanda seru, Alkitab Biaka, tanda tanya, tanda seru. Baik, kalau saya melihat konten-konten yang di medsos, baik itu yang luar maupun Indonesia, komentarnya luar biasa. Ya. Ada 3 komentar, kebanyakan 2, 1 pro Hamas, 1 pro Israel, yang tengah sedikit netral. Saling mengolok, saling mengejek, saling menjatuhkan. Padahal berapa banyak korban baik dari pihak Israel maupun dari pihak Hamas, terutama Palestina. Sobat, sekarang saya akan menyorot orang Kristen yang pro Israel secara Alkitabiah. Kenapa orang Kristen beberapa yang pro Israel? Kalau mengacu di Alkitab, ada ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama seperti zaman Abraham, Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, ya, Abraham dan turunannya ketika Abraham baru dipanggil. Kemudian keluar dari Ur Kasdim dan Tuhan berbicara, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya. Lalu ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Gara-gara ayat ini, ada satu pendeta yang viral menyomasi pejabat negara. Jangan mengutuk Israel, nanti yang kena ini semua bangsa Indonesia. Apakah betul itu, somasi itu? Apakah Alkitabiah? Semestinya gereja tidak bicara politik. Gereja menyampaikan kasih Allah pada manusia lewat Yesus. Barang siapa percaya, menerima dari hati dan mulutnya, boleh beroleh selamat surga. Lalu juga ada anggapan Israel itu megang Taurat. Di Alkitab orang Kristen ada kitab Taurat. Jadi kekristenan tidak bisa dipisahkan dengan Israel. Lalu ada juga waktu Yakob, Keluaran 3 ayat 6, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Yakob ini adalah bergumul dengan Allah diubah menjadi Israel. Ya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakob. Nama diubah menjadi Israel. Lalu kemudian zaman Musa, ketika bangsa Israel dijadikan budak di Mesir, Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, melewati mujizat demi mujizat demi mujizat. Rasanya seperti heroik, ya. Tuhan melakukan hal demikian. Ya. Itu salah satu contoh beberapa mengapa orang Kristen itu ketika Israel itu perang, entah itu dengan Hamas sekarang atau ke depan nanti dengan negara lain di Timur Tengah atau dengan negara lain yang bukan Timur Tengah, senantiasa pro Israel. Ada juga zaman Daud yang kalau perang menang terus, ya. Sampai-sampai
bendera Israel itu adalah bintang Daud. Sobat, saya enggak anti Israel di sini, ataupun sesuatu yang menjelekkan Israel. Tetapi saya akan melihat secara Alkitab. Pertama tadi, salah satu penyebab yaitu beberapa memegang perjanjian lama sebagai suatu kebenaran. Coba kita akan melihat Lukas 16 ayat 16. Ya. Akan saya bacakan Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat yang dipegang oleh Israel dan kitab para nabi-nabi, ya, dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Ya. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Jadi kalau kita bicara tentang tadi dasarnya Tuhan memakai Abraham, memakai Yakob, ya, memakai Musa, bahkan Daud, ya, Salomo katakanlah, ya, kerajaannya megah itu, dan sebagainya nabi-nabinya itu berhenti pada saat zaman Yohanes Pembaptis. Kejayaan Israel, hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti pada saat zaman Yohanes Pembaptis. Lalu sebentar, saya agak haus. Kali ini saya ditemani oleh minuman sebotol lem Yakult. Saya akan minum dulu, sobat. Segar dan rasa asam, enak. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaannya, posisi Israel itu untuk yang sekarang itu bagaimana? Memang dahulu Israel itu umat pilihan Tuhan. Ya. Tetapi ingat, yang membunuh nabi-nabi itu Israel. Padahal nabi itu untuk Israel. Bahkan Yesus sendiri yang dikatakan Mesias Kristus diludahi, dicaci maki, disalib dan dibunuh. Siapa yang membunuh? Mereka orang Israel. Matius 27 ayat 25, ketika Pilatus berkata, orang ini Yesus enggak berdosa. Berkali-kali ngomong. Tetapi orang Israel mendesak agar Yesus disalibkan, dibunuh. Bahkan dia ujar, dari seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi yang mengutuk Israel itu dirinya sendiri. Seakan-akan Yesus itu bukan Mesias. Seakan-akan Yesus itu bukan Kristus. Sampai dia ngomong demikian. Biar aku ini dikutuk, biar kami dikutuk, bangsa kami dikutuk beserta anak-anak dan turunannya. Apa yang terjadi setelah itu? Ya. Dikatakan dalam Lukas 21 ayat 6, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Artinya, sejak zaman Yohanes Pembaptis, Israel bukan umat Tuhan lagi, tapi dia dibuang sementara oleh Tuhan. Karena apa? Karena perbuatannya, terutama membunuh, menyalibkan Yesus Kristus. Akibatnya apa? Nubuatan ini Lukas 21 ayat 6 di tahun 70 sesudah Masehi, Israel tercerai-berai, Yerusalem diruntuhkan rata dengan tanah. Sampai tersebar diaspora di seluruh negara, berbagai negara di benua. Sampai 14 Mei 1948 Israel baru merdeka. Jadi 1800 sekian tahun Israel menyebar ke dunia. Dan mereka dianiaya upahnya, ya. Sampai puncaknya di zaman Hitler. Holocaust sampai 6 juta yang mati.
Tapi Tuhan tidak membinasakan Israel karena masih punya rencana. Coba, berarti Israel yang sekarang di modern ini, zaman modern ini, bukan Israel umat pilihan Tuhan yang zaman perjanjian baru. Tetapi adalah Israel yang terbuang sementara. Coba kita lihat Roma 11 ayat 25-26. Ini suatu rahasia. Ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti yang tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Jadi, Israel umat pilihan Tuhan, ketika dia menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, posisi dibuka untuk semua orang kafir yang mau percaya mendahului bangsa Israel. Lalu, kapan Israel menjadi satu negara yang seperti dalam perjanjian lama, bahkan lebih besar? Ya. Setelah 3 angka digenapi. Yang pertama, Injil diberitakan seluruh dunia. Kedua, orang percaya genap. Ketiga, ada 144.000 orang suci sempurna. Baru terjadi pengangkatan. 1 Tesalonika 4:16 ayat 17. Orang yang berjaga-jaga terangkat, kubur pecah, orang yang percaya dibangkitkan, dan yang tertinggal diinjak-injak antikris. Yang lolos 144.000 setelah perang Harmagedon, baru bangsa Israel ada tahta Daud di situ. Jadi kesimpulannya, sobat, jangan sekali lagi pro Israel, karena Israel itu negara sekuler sekarang. Jangan terpancing kita sebagai orang Kristen bangga-bangga Israel itu sampai stop di zaman Yohanes Pembaptis. Lalu bagaimana sikap kita terhadap perang Israel dengan Hamas ataupun kedepannya Israel dengan negara lain? Mendoakan supaya perang itu selesai, damai. Bagaimanapun kedua pihak ini, yang Hamas, yang Palestina, ada orang Kristen di situ. Yesus lahir di Bethlehem, di bagian Palestina. Israel juga ada orang Yahudi, agama Yahudi, orang Islam dan orang Kristen. Sebaliknya orang Palestina juga ada orang Islam, ada orang Kristen dan orang Yahudi. Biar damai, kita doakan damai juga perang Rusia dan Ukraina. Supaya tidak bertambah-tambah korban. Dan kesulitan-kesulitan dampak dari perang itu akan berdampak secara global. Sebab itu, untuk netizen, kalau komen perang antara Israel dengan Hamas atau negara lain, stop, jangan memanasi, jangan mengejek-ngejek atau menghakimi. Jangan terlalu bangga pada Israel yang sekarang, karena dia terbuang, suatu saat dipulihkan kembali. Mari kita berdoa. Sebelum berdoa, ini ada satu buku yang kemarin launching. Untuk lebih jelasnya, di komen nanti bagaimana cara mendapatkannya, yaitu Israel oleh Pendeta Yusuf B.S. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan, biar melalui video ini supaya menyejukkan Tuhan. Jika mungkin pihak yang lain mengolok-olok orang Kristen, maka bagian kita mengampuni, mengasihi, bahkan mendoakan, memberkati. Juga kita terhadap Israel, jangan seperti pandangan, salah tafsir. Hal ini seperti perjanjian lama, karena sebatas sampai zaman Yohanes Pembaptis. Tuhan, ampuni selama ini kami salah tafsir, ataupun sebagai pembicara, ataupun sebagai hamba Tuhan yang menafsirkan perjanjian lama ini, bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan, padahal sekarang adalah umat yang dibuang oleh Tuhan untuk sementara.
Terima kasih engkau baik, terima kasih. Mohon pencerahan Roh Kudus lebih lanjut tentang pengertian Israel ini, perang Israel versus Hamas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Hambamu. Amin.